Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nazarina dengan NPM 22755146. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi standar akuntansi. Untuk lebih lanjut lagi, simak videonya sampai habis ya. Kali ini ada perkembangan standar akuntansi. Pengembangan standar akuntansi di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia yang mengacu pada USGAAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain seperti standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku standar akuntansi keuangan atau SAK yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Konferensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 yang dimana pada umumnya SAK per Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK, dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan atau PPSAK yang telah disahkan, termasuk yang sudah berlaku efektif per tahun 2012 maupun yang belum berlaku efektif per tahun 2012. Kali ini ada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Berikutnya ada 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard. Standar ini sendiri digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan pabrik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC, International Federation of
Accountancy yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Yang kedua ada SAK etap atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Ini digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sedangkan etap merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Yang ketiga ada PSAK Syariah atau Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. Merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, penggadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya. Standar ini sendiri terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudarabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Yang keempat ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini sendiri telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. SAP sendiri ini dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Kali ini ada kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual merupakan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logika penalaran yang menjelaskan realita yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika ada fakta atau fenomena baru. Tujuan kerangka dasar ini sendiri dijadikan acuan bagi yang pertama ada Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir ada para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Level kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi memiliki dua level. Yang pertama ada tingkat pertama atau level 1. Level 1 sendiri menjelaskan tujuan pelaporan-laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan atau financial reporting yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Yang kedua ada tingkat kedua atau level 2. Level 2 ini mempunyai kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Di slide yang terakhir ini ada kerangka masalah konseptual akuntansi. Yang pertama ada rumusan pendekatan. Rumusan pendekatan ini ada dua pendekatan yang terkait dengan kerangka konseptual yaitu pendekatan aktiva hutang atau neraca atau balance sheet dan pendekatan pendapatan biaya, laporan laba rugi atau pendapatan. Yang kedua ada definisi masalah. Jika biaya penerbitan sekuritas diabaikan, definisi aktiva akan memiliki karakteristik yang berupa aktiva merupakan aliran arus kas entitas, memiliki potensi manfaat yang diperoleh entitas. Cara perolehan aset merupakan bagian dari transaksi sekarang atau masa depan. Dapat dipertukarkan merupakan karakteristik penting dari aktiva. Sekian video penjelasan dari materi saya kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.